Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, berjumpa kembali di video saya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai cabang olahraga atletik, terutama nomor lari. Apa sajakah yang nanti kita akan pelajari di video kali ini? Yang pertama yaitu pengertiannya, kemudian ada perlombaan pada nomor lari, teknik start, teknik berlari, memasuki garis finish, sarana prasarana, dan peraturan perlombaannya. Kita mulai yang pertama yaitu pengertiannya. Lari adalah kegiatan menggerakkan tubuh dengan melangkah pada kecepatan tinggi. Dapat dibedakan dengan berjalan, ya. Lari dan berjalan ada perbedaan di mana ketika berjalan satu kaki dan kaki lainnya saling berhubungan dengan tanah. Namun untuk lari ada momen di mana tubuh melayang di udara karena kecepatannya tadi. Melayang di udara dalam artian ketika kaki melangkah dan keduanya ada momen tidak menapakkan atau menyentuh tanah. Kita lanjut ke perlombaan nomor lari. Untuk lomba-lomba pada nomor lari, yang pertama ada lari jarak pendek atau sprint. Nah, untuk pelarinya disebut dengan nama sprinter. Jarak yang ditempuh pada lari jarak pendek yaitu ada 50 meter, 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Kemudian lari jarak menengah, jaraknya lebih jauh daripada jarak pendek. Dimulai dari jarak 800 meter, 1500 meter, kemudian 3000 meter atau 3 kilo. Nah, untuk selanjutnya ada lari jarak jauh, jaraknya lebih jauh lagi. Jarak yang ditempuh yaitu 5000 meter sampai 10.000 meter. Nah, ada kategori khusus, event khusus dari lari jarak jauh yaitu maraton. Itu jaraknya yaitu 41 sekian meter atau sama saja dengan 41 kilometer. Biasanya dilakukan di area terbuka atau jalan raya karena jaraknya memakan jarak yang sangat jauh. Kemudian ada event lari lainnya yaitu lari rintang namanya. Lari rintangan ini ada dua bentuk yaitu lari gawang dengan jarak berikut. Kemudian ada lari halang rintang. Lari gawang dan lari halang rintang sangat berbeda ya. Selanjutnya ada lari estafet atau lari sambung. Ini pelari menggunakan sebuah tongkat estafet ya. Satu lomba berisikan 4 pelari. Jaraknya ada yang 100 kali 4, ada yang 400 kali 4. Nah, di perlombaan tersebut pelari saling bergantian membawa tongkat sampai garis finish. Nah, itu tadi beberapa nomor lomba pada lari. Kita lanjutkan ke teknik start yang digunakan saat berlari. Nah, ini teknik start. Yang pertama, start jongkok. Start jongkok ini digunakan saat perlombaan lari jarak pendek. Jarak berapapun itu, jika larinya jarak pendek maka menggunakan
teknik start jongkok. Karena di dalam teknik start jongkok ini ada momentum memaksimalkan gerakan sehingga larinya kecepatannya maksimal. Teknik start selanjutnya yaitu start melayang. Di sini sudah saya jelaskan, digunakan oleh pelari kedua, ketiga, dan keempat oleh pelari estafet. Jadi pelari estafet yang pertama itu menggunakan teknik start terlebih dahulu, kemudian pelari yang kedua, ketiga, dan keempat menggunakan teknik start melayang. Posisinya berdiri seperti biasa, namun agak condong ke depan, bersiap untuk menerima tongkat dari pelari sebelumnya. Teknik start yang ketiga ada teknik start berdiri. Teknik start ini digunakan untuk pelari jarak jauh atau lari maraton. Seperti namanya, posisinya dengan berdiri dan aba-abanya hanya bersedia dan ya atau mulai seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu teknik start jongkok. Teknik start jongkok ada 3 macam. Ada start pendek, menengah, dan panjang. Bedanya di mana? Yaitu di tumpuan kaki yang menapak di start block. Start block adalah alat yang digunakan untuk start. Ini seperti ini bentuknya. Jadi perbedaannya hanya pada tumpuannya. Yang pendek antara kaki dan depan dan belakang itu jaraknya pendek. Yang menengah jaraknya agak lebih jauh. Kemudian yang panjang jaraknya lebih panjang lagi. Ada maksud tertentu di teknik ini, yaitu menyesuaikan dengan kakinya, kemudian menyesuaikan dengan kebiasaan dari si pelari, kenyamanan pelari. Selanjutnya untuk aba-aba dari start jongkok. Aba-abanya yaitu bersedia, siap, ya, atau biasanya menggunakan pistol, bunyi pistol. Nah, seperti gambar berikut. Mula-mula pelari bersiap di garis start, kemudian bila terdengar aba-aba bersedia, maka pelari akan langsung memposisikan seperti ini. Kedua kakinya diletakkan di balok tumpuan atau start block, lututnya menyentuh tanah, telapak tangan jari-jarinya terbuka membentuk huruf V, kemudian pandangannya melihat ke depan bawah. Selanjutnya aba-aba siap. Di sini pelari akan mengangkat pinggulnya ke atas atau kakinya dinaikkan, lututnya dinaikkan. Yang mula-mula di bawah kemudian dinaikkan seperti ini. Setelah aba-aba siap, maka aba-aba selanjutnya yaitu ya atau bunyi pistol. Nah, di sini pelari mengayunkan kakinya ke depan dan menolakkan kakinya agar mendapatkan momentum lari yang sekencang-kencangnya. Nah, itu tadi aba-aba dari start jongkok. Nanti bisa dipraktekkan. Untuk materi selanjutnya yaitu teknik berlari. Di sini yang saya jelaskan yaitu teknik berlari pada saat lari jarak pendek. Badannya condong ke depan, tolakan kakinya sekuat-kuatnya. Kemudian tubuh rileks dan pandangan mata ke depan, seperti gambar ini. Langkahkan kaki dengan diikuti lengan tangan ke arah dagu. Jadi koordinasi tangan dan kaki sangat penting. Lalu gerakan kaki secepat mungkin, sehingga ada momentum di mana badan seperti melayang pada gambar ini.
Bedanya dengan lari jarak jauh yaitu dari tapaknya atau ketika pelari menapakkan kaki. Untuk jarak pendek, pelari menapakkan kaki pada telapak kaki bagian depan supaya hambatannya sedikit dan larinya akan lebih maksimal, lebih kencang. Kalau untuk lari jarak jauh menggunakan seluruh telapak kaki agar tenaganya merata, karena jaraknya sangat jauh sehingga pelari harus mampu untuk mengatur fisik yang dimiliki. Materi selanjutnya yaitu memasuki garis finish. Memasuki garis finish ada 3 cara. Di sini sudah saya sertakan contoh gambar. Yang pertama yaitu mencondongkan dada kemudian menjatuhkannya ke depan seperti ini. Kemudian secepat mungkin lari sampai beberapa meter garis finish terlewati, atau tetap lari, tidak mengubah gerakan lari, tidak memperlambat dan tidak melakukan hal lain seperti gambar ini. Selanjutnya yaitu salah satu bahu dijatuhkan ke depan seperti ini. Yang biasa digunakan yaitu yang ketiga ini. Namun pelari dapat menggunakan teknik yang lain senyaman mungkin dan dipilih yang seefektif mungkin. Materi selanjutnya ada sarana dan prasarana. Yang pertama ada lintasan. Lintasannya berbentuk seperti ini, lurus, kemudian ada setengah lingkaran dan lurus kembali. Jarak total keseluruhan yaitu 800 meter untuk yang bagian dalam. Untuk bagian luar ada batasnya seperti ini. Ini startnya 800 dari sini. Nanti untuk finishnya ada di sebelah sini. Selanjutnya ada sepatu. Yang pertama sepatu untuk pelari cepat seperti ini, sepatu spike namanya. Sepatunya ada pakunya dan pakunya hanya di ujung. Seperti saya jelaskan tadi, kalau pelari cepat itu hanya menggunakan telapak kaki bagian depan agar semakin maksimal pelarinya. Kalau untuk lari jarak jauh menggunakan sol sepatu yang tebal agar kaki nyaman saat berlari dan telapaknya ketika berlari keseluruhan. Selanjutnya ada stopwatch. Di sini ada stopwatch analog dan digital, ya, untuk mencatat waktu dari pelari. Kemudian ada start block, ya, papan tumpuan ketika start, bentuknya seperti ini. Ini bentuk penggunaannya. Selanjutnya ada bendera start, umum digunakan. Selanjutnya ada peraturan perlombaan. Di sini sudah saya jabarkan beberapa peraturan perlombaan yang dapat dipelajari. Yang pertama yaitu garis start dan finish lebar 5 cm. Ini untuk aturan dari garis start dan finishnya. Kemudian aba-abanya bersedia, siap, dan ya atau bunyi pistol. Saat aba-aba ya atau bunyi pistol, semua peserta lomba mulai berlari. Kemudian bila peserta membuat kesalahan akan diingatkan maksimal 3 kali. Setelah itu akan didiskualifikasi.
Pada tahap perlombaan lari jarak pendek dilakukan 4 tahap, yaitu babak pertama, babak kedua, babak semifinal, dan babak final. Akan terjadi babak pertama jika jumlah peserta banyak, pemenang 1 dan 2 tiap hit berhak maju ke babak berikutnya. Nah, itu untuk aturan dari perlombaan lari. Kemudian hal-hal yang tidak sah atau nanti bisa menyebabkan diskualifikasi pelari, yaitu 3 kali melakukan kesalahan start. Jadi ketika melakukan start, pelari melakukan kesalahan sampai 3 kali, bahkan mungkin kesalahan keempat akan didiskualifikasi. Kemudian melewati memasuki lintasan pelari lain ini juga tidak boleh, sehingga pelari wajib lari di lintasannya sendiri. Berbuat curang atau mengganggu pelari lain juga tidak diperbolehkan. Keluar dari lintasan, masuk ke lintasan lain tidak boleh. Memakai doping atau obat ini untuk menambah ketahanan tubuh ya, jadi tidak diperbolehkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Jika ada yang belum paham atau ada pertanyaan-pertanyaan lain mengenai atletik dapat disampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.